Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles, yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga, berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah, setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul, sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini,
akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh Roh dan hidup dalam pengudusan, sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudus-Nya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini ada sukacita Allah yang melimpah bagi kita. Dan saya yakin dan percaya ketika sukacita Allah ada di tengah-tengah kita, maka kita siap untuk memuji, menyanyi, dan menyembah Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Kita bernyanyi bagi Tuhan Raja kita. Dia besar, Dia Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Yuk sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa kami, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Kau sumber kemenanganku, layak
Tuhanmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Kau layak berkuasa Tuhan, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja dunia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber-sumber, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, oh Yesus Kaulah Rajamu. Kita sama-sama. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia, Raja mulia. Tepuk tangan sorak-sorak yang meriah bagi Raja kita yang mulia, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama mendeklarasikan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Sungguh besar setiamu bagi kami Tuhan. Apapun kondisi kami hari ini, kami percaya Engkau besar buat kami Tuhan. Kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Engkau Allah yang layak kami tinggikan, Engkau Allah yang layak kami agungkan. Terima kasih Tuhan.
katakan. Sungguh besar setiamu, oh, nyata di sepanjang hidup. Darahmu Tuhan, Darahmu telah layak yes Lord, kehidupanku. tiada kata yang bisa lukiskan indah Tuhan. Tiada kata yang bisa Lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sambil mengangkat kedua tangan kita. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sembah Dia sambil mengangkat kedua tangan kita. Angkat suara sembah Dia yang layak kita tinggikan selamanya. Engkau mulia, Engkau ajaib bagi kami. Oh, sungguh besar setia, sungguh besar setiamu Tuhan. Oh, kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau yang layak kami agungkan, kami tinggikan selama-lamanya. Ini sembah kami kepadamu ya Bapa. Syara bakara lama syandara lama ya sanda. Haleluya. Kami datang menyembah Engkau dengan hati yang tulus kepadamu, hati yang tulus kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya.
layak kami tinggikan. Engkau Allah yang layak kami agungkan. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Oh, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Segenap hati kita akan puja ini. Oh, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang ada di bumi, atas semua yang di bumi, oh, atas semua yang di bumi. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Raja, kita sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah online pada hari Minggu ini. Dan saya percaya sepanjang minggu ini Tuhan sudah memelihara, memberkati Bapak Ibu sekalian. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan khotbah dengan tema perkenanan Tuhan. Namun sebelum itu mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwasanya kasih setiamu begitu besar di dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang sudah memelihara kehidupan kami sampai hari ini. Dan kami tahu Tuhan, ada banyak hal di depan yang Tuhan mau kerjakan lewat kehidupan kami semua. Tuhan, saat ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi kami semua. Dan biar Tuhan, kami buka telinga, kami buka hati kami, dan kami siap untuk mendengar apa yang Kau mau sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu, setiap orang percaya, saya percaya sekali, mereka berhak untuk mendapatkan apa yang namanya berkat Tuhan. Amin. Tapi kalau kita lihat di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita, maka kita mendapati bahwa sepertinya ada orang yang lebih diberkati daripada kita. Sepertinya mereka kok mendapatkan hal yang lebih. Nah, ada apa dengan ini? Saya percaya hal ini berkaitan dengan apa yang namanya perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu berarti ada sesuatu yang menarik perhatian Tuhan. Ada sesuatu yang menarik perhatian Tuhan atas orang tersebut. Sehingga Tuhan memberikan perkenanannya itu. Pertanyaannya, apa sih perkenanan itu? Nah, kalau saudara membaca di dalam Alkitab, kasih karunia atau grace dalam bahasa aslinya itu sama dengan favor atau perkenanan. Perkenanan atau favor ini sama dengan favorit atau yang artinya lebih disukai, lebih disenangi daripada yang satunya. Nah, perkenanan ini adalah di mana seseorang menerima perlakuan istimewa atau mendapatkan hak istimewa. Boleh dikatakan demikian.
Tuhan memberikan saudara dan saya kasih dan pengaruh khususnya, sehingga ketika kita mendapatkan perkenanan ini, orang lain akan cenderung menyukai apa yang kita lakukan dan mau bekerja sama dengan saudara dan saya. Perkenanan Tuhan dalam hidup saudara ini sama dengan manifestasi kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga saudara dan saya dengan perkenanan Tuhan ini kita bisa menjalankan kehidupan kita ini dengan penuh kemenangan. Nah, ini adalah sebuah kuasa yang dibutuhkan hari-hari ini di tengah-tengah keadaan yang tidak baik untuk saudara dan saya. Karena kuasa ini akan membantu saudara dan saya untuk menerobos dan mengatasi segala hambatan, rintangan, permasalahan, pergumulan di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, ketika saudara hidup di dalam perkenanan Allah, segala sesuatu di dalam kehidupan saudara pasti akan memberikan dampak. Saya mau kasih contoh. Bapak Ibu pasti tahu Yusuf, dari orang yang bukan siapa-siapa, tetapi dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Contoh lain, Daud yang diurapi untuk menjadi raja, menggantikan Saul. Padahal Bapak Ibu, kita tahu kakak-kakaknya, mereka semua adalah prajurit-prajurit Saul. Dan mereka badannya, kalau Alkitab ceritakan, besar-besar. Sedangkan Daud kerjanya hanya menggembalakan kambing domba. Tetapi kita tahu Daud mendapatkan perkenanan Tuhan. Saudara pasti tahu juga Esther yang bukan siapa-siapa, tetapi dia mendapat perkenanan Tuhan sehingga dia bisa menjadi seorang ratu yang memberikan dampak. Nah, ketika perkenanan Tuhan turun dalam hidup saudara, ketika saudara mengalami hal ini, maka ada satu kegairahan rohani di dalam kehidupan saudara. Saudara akan bernyala-nyala, dan itu semua akan mengubah. Perkenanan Tuhan ini akan mengubah kesehatan saudara, keuangan saudara, kehidupan rumah tangga saudara, hubungan saudara dengan satu dengan yang lainnya. Amin. Perkenanan Tuhan adalah sebuah pemberian. Perkenanan Tuhan ini sebetulnya adalah Tuhan yang memberikannya kepada saudara dan saya. Tuhan memberikan kepada kita karena Dia adalah Bapa kita dan kita adalah anaknya. Maka Tuhan mau memberikan perkenanannya kepada kita. Nah, kita perlu mengerti, saudara perlu mengerti, perkenanan Tuhan bukanlah kasih. Karena kita tahu Tuhan mengasihi semua orang. Perkenanan Tuhan bukanlah keberpihakan Tuhan kepada seseorang. Karena kita juga tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Perkenanan Tuhan juga bukan tentang berkat semata. Walaupun pada akhirnya nanti itu akan membawa kita untuk menerima berkat Tuhan. Permasalahannya ada banyak orang percaya kehilangan perkenanan Tuhan ini karena mereka tidak tahu bagaimana untuk menerimanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang tidak baik ini, Tuhan sedang mencari orang di mana Dia dapat menunjukkan perkenanannya sehingga Allah yang kita sembah dipermuliakan. Saya nggak tahu bagaimana dengan keadaan Bapak Ibu hari-hari ini. Mungkin hari ini saudara ada yang mengalami masa-masa sulit, masa-masa kekeringan, rasanya mau protes. Mungkin saudara berkata, Tuhan, aku sudah mengikuti Engkau dengan sungguh-sungguh. Bahkan mungkin ada di antara saudara yang sudah melayani. Kok kenapa? Saya sudah melayani bertahun-tahun, saya setia memberikan perpuluhan.
Tapi saya nggak pernah merasakan perkenanannya dalam kehidupan saya. Yang ada malah kita mengalami tekanan-tekanan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengarkan ini. Saudara mesti menangkap. Justru di tengah-tengah dia dalam keadaan yang sulit, justru kita akan melihat perkenanan Tuhan itu begitu nyata dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh ya. Nuh itu hidup dalam satu generasi yang jahat. Sampai-sampai Tuhan memutuskan untuk memberikan penghakimannya. Tuhan mau memberikan air bah. Dan semua manusia, ternak, hewan peliharaan akan dimusnahkan. Nah, tapi Nuh, firman Tuhan mengatakan dalam Kejadian 6 ayat 8. Nuh berkenan di mata Tuhan. Berarti ini ada satu pelajaran yang luar biasa. Walaupun ada penghakiman, walaupun ada penghancuran, walaupun ada COVID hari-hari ini, walaupun ada krisis ekonomi hari-hari ini, di sekitar saudara, mungkin saudara di PHK, tapi dengan perkenanan Tuhan, saudara tetap bisa menikmati, mengalami berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, perkenanan Tuhan. Amin. Siapa contoh lainnya? Esther. Esther juga hidup di masa yang sangat berbahaya. Karena di sana ada satu orang yang berkuasa bernama Haman, yang punya pengaruh besar, mempunyai rencana untuk membunuh seluruh bangsa Israel, orang-orang Yahudi. Tapi apa yang Alkitab katakan dalam Esther 2 ayat 15? Esther mendapatkan kasih karunia atau favor di mata semua orang yang melihatnya. Saudara percayalah, ketika perkenanan Tuhan turun dalam hidup kita, tadi saya katakan, orang lain yang melihatnya itu akan terheran-heran dan membuat mereka yang tadinya kita mau bekerja sama begitu sulit akan menjadi begitu mudah. Nah, belakangan perkenanan Tuhan yang luar biasa ini memungkinkan buat Esther untuk mengajukan petisi kepada raja untuk keselamatan umat Yahudi ini. Dan seperti yang dialami Esther, Tuhan juga ingin memberikan perkenanannya hari-hari ini kepada saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini bukan sedang beragama. Kekristenan adalah pengalaman bersama dengan Tuhan. Tuhan mau saudara mengalami perkenanannya ini. Mari saya kasih contoh satu lagi. Maria pada waktu malaikat Gabriel datang kepada dia dan memberitahukan bahwa dia akan melahirkan seorang anak. Namanya Yesus. Saudara, buat Maria ini adalah suatu aib. Dia harus menanggung resiko. Dia harus menanggung akibat dari pemberitaan ini. Bagaimana orang lain akan mendengar dia belum menikah tapi dia sudah punya anak. Ini akan menjadi sebuah skandal publik. Dan kemungkinan besar Maria akan dikucilkan. Karena itulah yang hukum yang berlaku di sana. Di komunitasnya. Tetapi sekali lagi, malaikat itu berkata kepada Maria, engkau mendapatkan perkenanan Tuhan. Nah, jadi apa dari contoh-contoh ini, apa yang kita dapatkan? Ini untuk mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa perkenanan Tuhan dapat datang setiap saat, dimanapun juga, keadaan apapun juga. Dan perkenanan itu akan merubah kehidupan saudara dan saya. Yang setuju dengan saya katakan amin.
Yang menjadi masalah, tadi saya katakan banyak orang kehilangan untuk mendapatkan perkenanan ini. Karena mereka nggak tahu cara menerimanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin membagikan beberapa kunci untuk mendapatkan perkenanan Tuhan ini. Bapak Ibu boleh mencatat ya. Yang pertama, tentunya saudara harus mengasihi Tuhan. Kita tahu seluruh hukum Taurat isinya tercakup dalam satu ayat ini. Di dalam Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara dan saya, tanpa kita mengasihi Tuhan, tidak mungkin kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Kita harus mengasihi Dia lebih dari apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Amsal 3 ayat 4 berkata demikian. Maka engkau akan mendapat kasih. Kasih itu di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya adalah favor. Dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Wow. Saudara, ketika kita mengasihi Tuhan, kita akan mendapatkan perkenanan Allah. Bukankah itu yang kita perlukan hari-hari ini? Di tengah keadaan-keadaan yang kurang baik. Yang kedua, masih di dalam ayat yang sama, Lukas 10 ayat 27b. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan mau. Karena seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu ayat ini. Mengasihi Tuhan. Yang kedua, mengasihi sesama. Saudara dan saya harus mulai memperhatikan orang lain dalam kehidupan kita. Apa yang saudara sudah lakukan untuk kerajaan Allah? Apa yang saudara sudah buat untuk orang di sekitar saudara? Saudara tahu ada banyak orang jauh di bawah kita yang mengalami hal-hal yang lebih buruk, yang tidak enak daripada apa yang kita alami. Nah, Tuhan mau hari-hari ini kita memberikan perhatian khusus kepada mereka. Kasih perhatian khusus, maka saudara akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Nah, bagaimana caranya memperhatikan orang lain? Sudah dikatakan di dalam firman Tuhan. Saudara boleh baca di dalam Matius 25 ayat 35. Dikatakan demikian. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kembali lagi, engkau melawat aku. Aku di sini adalah Tuhan. Murid-muridnya tanya, kapan kita melakukan itu semua Tuhan? Di ayat 240 dikatakan demikian. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Oh haleluya. Waktu kita memperhatikan orang lain, berarti kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kamu jemu-jemu untuk berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kamu tidak menjadi lelah. Oh saudara, jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Walaupun kita sudah berbuat baik, lalu dijahati sama orang, jangan bosan berbuat baik terus. Sebab itulah kamu sedang menabur. Nanti waktunya menuai. Kalau kita tidak menjadi lemah, maka kita akan menuai apa yang kita tabur. Ini prinsip kerajaan Allah. Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya.
Dahsyat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari mulai memperhatikan orang lain. Kalau saudara mau mendapatkan perkenanan Tuhan, kasihi sesamamu. Jangan ada kepahitan satu dengan yang lainnya. Kekesalan, kejengkelan, kemarahan yang tidak diselesaikan. Yang ketiga, kunci untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Saudara harus bertumbuh di dalam pengetahuan akan Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 18. Kita baca. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Kembali lagi, kasih karunia ini terjemahan dalam bahasa Inggris atau bahasa aslinya adalah grace atau favor. Dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan yang kita sembah. Dialah sumber perkenanan itu. Waktu saudara meningkatkan hubungan saudara dengan Tuhan. Sebetulnya saudara sedang meningkatkan akses kepada Tuhan. Dan semua yang dia miliki. Termasuk perkenanannya. Ingat, kita adalah ahli waris. Kita adalah anak Allah. Kalau kita anak Allah, tentunya kita harus bertumbuh di dalam pengetahuan akan Tuhan. Kita harus membangun hubungan. Karena itu ada akses. Adalah akses untuk mendapatkan warisan itu. Dan tahukah saudara, Tuhan rindu untuk memberikan perkenannya kepada saudara dan saya. Namun itu hanya bisa datang melalui satu hubungan yang intim yang saudara miliki dengan Tuhan. Nah, sebab itu pada hari ini ketika saudara mendengar firman Tuhan ini, ayo sediakan waktu buat Tuhan. Bangun satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Kekristenan saudara akan membosankan kalau saudara gak pernah mengalami Tuhan. Tapi kalau saudara bangun satu keintiman, saudara akan mengalami apa yang Tuhan janjikan dalam setiap firman yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Saudara harus mau membaca firman Tuhan, memuji menyembah Dia, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amsal 8 ayat 35 berkata demikian. Karena siapa yang mendapatkan aku mendapat hidup. Dan Tuhan berkenan akan dia. Kalau kita mencari Tuhan, mendekatkan diri kita dengan Tuhan, maka saudara dipastikan kita akan menerima perkenanan Tuhan. Ketika saudara mengejar Tuhan, memberikan waktu saudara yang terbaik untuk Tuhan, untuk mengenal Dia, maka saudara akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, yang begitu besar, yang diperlukan dalam kehidupan saudara, yaitu perkenanan Tuhan. Kunci yang keempat, saudara dan saya, kita ini diciptakan untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Maka saudara dan saya untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, saudara dan saya harus menjadi orang benar. Orang yang tidak bercela. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Seperti yang saudara lihat di dalam contoh Nuh ini. Dikatakan dia adalah orang benar dan tidak bercela. Ini adalah kunci Nuh mendapatkan perkenanan Tuhan. Orang lain semua dimusnahkan Tuhan. Hanya Nuh yang diselamatkan. Karena apa? Karena dia mendapatkan perkenanan Tuhan ini. Mazmur 5 ayat 13.
Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Bahasa Inggrisnya, surely Lord, you bless the righteous. You surround them with your favor as with a shield. Saudara, Tuhanlah yang memberkati orang benar. Tuhanlah yang memberkati saudara dan saya. Kita ini adalah orang yang sudah dibenarkan di dalam Tuhan. Dan dikatakan perkenanan ini bukan memagari, surround, mengelilingi seperti sebuah perisai. Kemanapun saudara berjalan, perkenanan Tuhan ada pada hidup saudara dan saya. Jadi Tuhan memberkati saudara dan saya karena kita adalah orang benar. Dan dia melepaskan berkatnya, yaitu perkenanannya. Yang kelima, kunci untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Saudara nggak bisa lari dari ini, ketaatan. Tadi di dalam Kejadian 6 ayat 8 saya bilang, Nuh mendapat kasih karunia kan? Nuh dapatkan perkenanan dari Tuhan. Kenapa? Karena ketaatannya, saudara-saudara. Bayangin, di tengah keadaan yang baik, Nuh disuruh membuat sebuah bahtera yang besar. Dan sangat spesifik Tuhan kasih tahu ukurannya, jumlahnya, bahannya, bahkan jenis hewan yang harus dibawa masuk. Dan Alkitab mencatat di dalam Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ketaatan Nuh membuat dia menerima perkenanan Tuhan. Mari kita cek sebagai orang percaya, sebagai anak Allah. Apakah kita masih hidup dalam ketaatan? Kalau kita nggak pernah mendapatkan perkenanan Tuhan, mungkin salah satunya kita gagal di dalam ketaatan kita. Saudara, kadang-kadang kalau Tuhan minta sesuatu, kadang-kadang nggak masuk akal. Tapi sekalipun nggak masuk akal, saudara harus melakukannya. Ingat cerita Naaman, seorang yang punya pangkat tinggi, dia disuruh mandi 7 kali, mencelupkan badannya di sungai Yordan yang kotor itu. Saudara ingat janda di Sarfaat yang dia bilang, aku tinggal punya sekali untuk dimakan, setelah itu aku mati. Tapi dia taat, dia bagikan sesuai apa yang diminta oleh Nabi Tuhan. Nah, waktu mereka melakukannya dengan ketaatan, mereka melihat mujizat terjadi dalam hidup mereka. Kalau kita mempunyai satu kehidupan yang taat, mujizat tidak jauh dari kehidupan saudara dan saya. Amin. Sekalipun saudara sekarang sedang berjalan dalam lembah kekelaman, dalam keadaan yang menyesakkan, dalam pergumulan hidup, tetap taat. Ketika saudara Tuhan ngomong sesuatu, saudara harus taati. Saya jadi teringat di Perjanjian Baru, murid Yesus sudah semalam-malaman cari ikan, tapi nggak dapet. Udah pagi hari mereka udah mau pulang, udah bete, udah ngantuk, teler. Tiba-tiba Tuhan bilang, suruh menyeberang. Mereka taat. Akibatnya apa? Mereka mendapat ikan. Begitu banyaknya. Saudara, menurut logika di dalam orang yang mengerti kapan untuk memancing, nggak mungkin ada di pagi hari atau siang hari.
Tetapi waktu yang terbaik adalah di malam hari. Tapi justru Tuhan mau melihat mereka taat apa enggak. Nah demikianlah saudara dan saya. Kalau kita mau mendengarkan apa yang Tuhan ngomongkan, bahkan itu kelihatannya mustahil, kelihatannya aneh. Saudara bisa dicemooh, diolok-olok sama orang lain seperti Nuh. Waktu dia bikin batra, gila, Nuh gila. Tapi Nuh melakukannya, maka Nuh diluputkan. Nuh diselamatkan. Oke, yang keenam. Wah, ini karakter yang harus ada dalam setiap kehidupan kita sebagai ciptaan baru. Kejujuran. Kejujuran adalah salah satu kunci juga untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Saudara, lihat Yusuf. Yusuf mendapatkan perkenanan dari Potifar, dari manusia. Kenapa? Karena dia bisa dipercaya. Dia disuruh memegang semua yang ada. Kenapa? Karena Potifar percaya kepada Yusuf. Yusuf adalah orang yang jujur. Amsal 11 ayat 1. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi ia atau Tuhan berkenan akan batu timbangan yang tepat. Bahasa Inggrisnya, a full balance is abomination to the Lord. But a just weight is his delight atau favor. Wow. Coba lihat Kejadian 39 ayat 4. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Hanya orang yang jujur yang bisa dipercayakan hal demikian. Saya kasih contoh kalau saya mempunyai asisten pembantu di rumah juga. Kalau dia bisa dipercaya, maka saya akan memberikan kepercayaan yang lebih besar. Tapi kalau hal kecil saja dia sudah gak bisa dipercaya, bagaimana saya berani memberikan kepercayaan yang besar? Bagaimana saya bisa berkenan? Hal kecil aja dia sudah nyolong, umpamanya begitu. Yang ketujuh, yang terakhir. Penyerahan diri. Atau penyerahan hati. Lukas 1 ayat 38, Maria ini berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, Maria tahu apa yang akan dia alami. Yang saya sudah jelaskan di awal. Tapi Maria menyerahkan, berserah kepada Tuhan. Sampai kata lainnya dia bilang gini, aku ini milikmu Tuhan. Kalau engkau mau melakukan sesuatu, lakukanlah. Maria tahu kalau Tuhan yang mengambil alih apa yang Tuhan mau kerjakan, pasti itu adalah sesuatu yang baik. Nah, Tuhan mau kita mengembangkan penyerahan diri ini yang begitu sulit, saudara. Kita selalu mau menuntut, kita selalu mau memberontak. Itu sifat manusia. Tapi saudara dan saya sudah ditebus Tuhan. Kita sudah dijauhkan sebetulnya dari dosa pemberontakan. Mari serahkan apapun yang Tuhan mau kerjakan, Tuhan bentuk dalam hidup saudara. Percaya di balik semua itu, Dia sudah siapkan sesuatu berkat yang besar. Beranikah saudara kalau ketika Tuhan sepertinya membuka jalan, menyediakan saudara, sampai saudara kehilangan reputasi seperti Maria. Sampai kehidupan saudara disalahpahami. Sama seperti Yusuf difitnah. Tapi Yusuf gak mau melawan, gak mau membalas.
Karena dia tahu Tuhan berdaulat. Oleh karena itu Yusuf juga mendapatkan perkenanan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah tahun di mana saudara dan saya harus banyak mendeklarasikan. Mari deklarasikan setiap pagi ketika saudara berdoa kepada Tuhan. Aku dikelilingi oleh perkenananmu ya Tuhan. Perkenananmu selalu ada padaku. Kemanapun aku melangkah pergi, di situ ada perkenananmu. Dan kita akan memberikan dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Di tengah keadaan yang tidak baik ini, mereka akan melihat ada satu perbedaan. Ada satu perlindungan. Begitu nyata. Mari, setiap perkataan yang saudara ucapkan, jika saudara ucapkan dengan percaya, dengan iman, tidak ada keraguan di dalamnya, maka firman itu tidak akan kembali. Perkataan itu akan jadi. Seperti yang dikatakan di Yesaya 55 ayat 11. Nah, kalau saudara mau melihat perkenanan Tuhan, mari belajar. Setiap hari perkatakan, deklarasikan, walaupun keadaannya bertolak belakang, perkatakan. Sebab saudara, apa yang saudara katakan, orang bule bilang begini, what you say is what you get. Apa yang saudara ngomongin akan saudara dapatkan. Mulut kita ini untuk mengambil. Kalau saudara ngambil hal-hal yang negatif, itulah yang akan terjadi dalam hidup saudara. Karena dari buahnya lah saudara akan menikmati. Apa yang saudara gemakan dalam hidup saudara. Hal-hal yang positif, firman Tuhan pasti luar biasa. Dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Nah, saya ringkas di akhir daripada khotbah saya ini. Untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan itu sangat kita perlukan dalam kehidupan kita hari-hari ini ke depan. Supaya kita bisa menjadi berkat, menjadi saksi buat Kristus. Saudara, ada 7 kunci. Kasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Kasihi sesama umat manusia. Saudara harus bertumbuh di dalam pengetahuan, pengenalan akan Tuhan. Saudara harus menjadi orang benar yang tidak bercacat celah. Saudara harus punya karakter taat, jujur. Dan yang terakhir, penyerahan hati. Mungkin kelihatannya sulit, tapi di dalam Tuhan tidak ada yang sukar. Asal saudara mau, asal saudara mengasihi Tuhan di atas segala-galanya, yang lainnya beres. Saya percaya di hari-hari ke depan, waktu saudara mengalami, Bapak Ibu semua yang di rumah yang menyaksikan tayangan online ini, waktu saudara mengalami perkenanan Tuhan, hidup atau rohani saudara akan bergairah. Karena ada sesuatu yang dahsyat yang saudara mau alami lagi, saudara mau lihat lagi ke depan hal-hal yang jauh lebih besar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Hamba sudah menyampaikan Tuhan kebenaran firman-Mu ini. Roh Kudus Engkau yang menjamah setiap hati saat ini. Materaikan firman-Mu di dalam loh hati mereka. Di rumah mereka masing-masing. Hamba berdoa Tuhan. Waktu mereka melakukan ke-7 hal ini. Perkenanan-Mu ada dalam hidup mereka. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini sedang mengalami hal-hal yang menyesakkan. Mengalami kesesakan dalam kehidupan mereka. Apapun bentuknya. Tuhan Kau bisa mengubah hidup mereka. Berikan perkenanan-Mu turun atas setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Nama Tuhan dipermuliakan.
Berkati setiap keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, suami, istri, anak, semua ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Usaha pekerjaan, Tuhan, Engkau yang memberkati mereka. Mereka akan naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Mereka akan menjadi saksi-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, perlindungan-Mu sempurna atas anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak kita bersama-sama untuk mendeklarasikan apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. Supaya apa yang kita perkatakan itu terjadi dalam kehidupan kita. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.